Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Faizal dengan NIM 2212500020 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Baik, dan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas yang Ibu dosen berikan kepada saya, yaitu presentasi video. Presentasi kali ini saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang proses perencanaan pendidikan. Apa itu proses perencanaan pendidikan? Mari kita pecah. Dari proses adalah sebuah langkah atau sesuatu yang sedang berjalan, sedangkan perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien mungkin. Untuk menetapkan tujuan itu seefisien mungkin. Sedangkan pendidikan adalah bimbingan yang diberikan kepada seorang anak atau seorang remaja, atau proses penurunan ilmu dari orang yang memiliki ilmu terhadap orang yang sedang belajar. Ada 5 poin penting yang akan saya bawakan atau akan saya presentasikan. Yang pertama adalah pengumpulan dan pengolahan data. Apa itu pengumpulan data dan pengolahan data? Pengumpulan data merupakan sebuah proses mengumpulkan informasi yang nantinya akan dibentuk menjadi sebuah data. Perbedaannya dengan pengolahan data adalah jika pengolahan data yaitu proses mengubah data menjadi sebuah informasi yang berguna atau lebih sempurna. Jadi perbedaannya ada di letak jika pengumpulan dari berbagai informasi menjadi satu, sedangkan itu masih belum sempurna. Jikalau pengolahan data adalah proses penyempurnaan dari data yang mentah menjadi data yang sempurna atau data yang bisa dibilang berarti atau bermakna. Selanjutnya ada analisis dan diagnosis. Apa itu analisis? Analisis adalah proses mengolah data dengan tujuan menemukan sebuah informasi yang berguna, menginformasikan hasil pencarian, atau sebagai pendukung pengambilan keputusan. Analisis jika disederhanakan itu adalah sebuah proses memilih atau meneliti dari data yang sudah ada untuk lebih disempurnakan dan untuk mengambil bagian mana yang akan digunakan. Nah, proses ini membutuhkan fokus yang tinggi, dan proses analisis ini bisa berlangsung lama jika emang data tersebut data yang sangat penting. Sedangkan diagnosis adalah proses menemukan kondisi atau karakteristik data dari sumber data yang biasanya untuk menemukan informasi baru dari sebuah data. Contoh sederhananya adalah seorang dokter yang berbicara kepada pasiennya akan penyakitnya. Dokter akan memberikan pernyataan kepada pasien tentang apa yang telah diderita oleh pasien. Ketika hasil analisis atau diagnosis dokter sudah terbukti, dan ketika itu dokter meneliti apa saja yang pasien ini
keluhan atau sakit. Nah, kebanyakan dokter akan mengetahui, biasa jika itu penyakit umum, dokter akan langsung memberikan jawaban atau memberikan pernyataan bahwa pasien ini bla 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 bla. Nah, itu adalah sebuah diagnosa dari sederhana dari saya. Selanjutnya ada perumusan kebijakan. Apa itu perumusan kebijakan? Perumusan kebijakan adalah cara membuat aturan atau pedoman untuk menyelesaikan masalah atau untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya sebagai contoh, aturan yang ada di sekolah. Aturan itu dibuat oleh seorang yang berwenang. Bisa dikatakan jika itu sekolah, orang yang membuat aturan adalah kepala sekolah. Contoh saja tata tertib, bagaimana cara berpakaian yang benar, bagaimana jadwal masuk itu ada. Misalkan dia jam 7 sudah masuk. Nah, itu yang membuat peraturan adalah kepala sekolah. Nah, kepala sekolah membuat aturan tersebut adalah untuk mencapai tujuan tertentu. Jika tujuan tersebut, mungkin kebanyakan tujuan tersebut adalah untuk mendisiplinkan para murid. Nah, dari situ bisa kita ketahui bahwa perumusan kebijakan adalah bagaimana cara mengusulkan sebuah peraturan yang disepakati bersama untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai. Jika sekolah tadi ada membuat peraturan atau tata tertib sekolah tadi adalah dengan tujuan mendisiplinkan siswanya. Selanjutnya adalah perkiraan kebutuhan masa depan. Di sini saya mendapatkan 4 poin. Yang pertama, perkembangan zaman. Yang kedua, kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya. Dan keempat, visi dan misi pendidikan. Kita mulai dari yang pertama. Di masa depan tentu saja kita akan mengalami sebuah perkembangan zaman seiring perjalannya waktu. Kita harus bersiap dan akan lebih baik jika kita adalah orang yang menciptakan atau mempelopori perkembangan zaman itu sendiri. Seperti bagaimana cara belajar yang baik, atau bagaimana cara kita memahami sebuah pelajaran dengan baik, bagaimana cara belajar yang efektif, bagaimana cara kita untuk membuat sesuatu hal positif yang terbaru bagi dunia atau maupun Indonesia. Yang kedua adalah kebutuhan masyarakat. Sebagai seorang pelajar, kita tentu saja dituntut untuk belajar. Nah, kita sebagai pelajar seharusnya melek akan kebutuhan masyarakat Indonesia. Seperti halnya orang yang di ekonomi tertinggal, atau orang yang golongan mungkin di atas. Yang kedua adalah kebutuhan masyarakat. Sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang yang remaja yang harus belajar, kebutuhan masyarakat merupakan hal penting, dan kebutuhan masyarakat semakin hari semakin bertambah dan semakin berubah. Kita sebagai pelajar harus melek akan hal itu, dan kita harus memanfaatkan bagaimana cara kita membantu masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, mendapatkan hak atau hal yang seharusnya didapatkan sebagai masyarakat, dan lain-lain. Yang ketiga adalah ketersediaan sumber daya.
seorang pelajar atau generasi penerus, sebaiknya kita bisa memanfaatkan dengan baik sumber daya yang ada, seperti sumber daya dalam pendidikan. Guru adalah sumber daya dan seorang murid juga adalah sumber daya. Seharusnya sebagai orang yang berpengaruh, baik itu pemerintah atau generasi muda saat ini, mampu memanfaatkan sumber daya dengan baik. Karena jika itu sumber daya kita keluar terlalu sia-sia dan tidak dimanfaatkan dengan baik, sangat sayang sebenarnya. Karena potensi seorang anak untuk belajar itu, dia karena potensi seorang anak bisa sangat bagus atau melampaui orang dewasa saat ini jika dididik dengan benar. Yang terakhir, visi dan misi pendidikan. Sebuah keharusan untuk memiliki visi dan misi dalam belajar. Visi dan misi adalah bagian dari proses mengejar saat tujuan akhir yang kita tetapkan. Jika kita memiliki sebuah visi dan misi, itu akan sangat membantu, terutama dalam tujuan. Jika kita melakukan sesuatu tanpa tujuan, tentu saja kita akan terlalu berleha-leha karena kita tidak memiliki tujuan. Kita tidak disiplin terhadap diri kita sendiri. Kita tidak ingin mencapai sesuatu karena kita tidak memiliki visi. Sebagai seorang pelajar, tentu saja visi dan misi adalah hal yang sangat mutlak dan sangat penting untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain mungkin. Yang terakhir adalah biaya rencana pendidikan. Apa itu biaya rencana pendidikan? Biaya rencana pendidikan adalah sebuah biaya yang harus dipersiapkan untuk menentukan tujuan pendidikan, rincian biaya, dan lain-lain, serta apa strategi yang tepat untuk mengontrol semuanya. Dengan mempersiapkan biaya rencana pendidikan, tentu saja akan memudahkan kita ke depannya dalam belajar, baik dari jenjang SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dan seterusnya. Itu akan memudahkan, apalagi jika kita memiliki strategi yang sangat baik dalam investasi atau menabung. Itu adalah poin penting. Yang terakhir yang bisa saya sampaikan, itu termasuk bagaimana cara kita memanage biaya rencana pendidikan untuk memanage ekonomi keuangan kita untuk pendidikan atau rencana pendidikan. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena PowerPoint yang saya tampilkan kali ini berbeda dengan apa yang saya upload minggu kemarin, karena PowerPoint kemarin mengalami error atau banyak teksnya yang hilang. Jadi saya putuskan untuk membuat PowerPoint yang baru untuk membuat tugas video kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.